Dua sisi ini selalu bertentangan. Negara berkembang menuntut negara maju untuk kemudian memberikan support penuh, melihat historicalnya bahwa dulu kita digini-gini, kemudian tidak maju-maju. Nah, mereka yang maju mestinya memberikan dukungan sepenuhnya. Ini makanya banyak negara pada awal-awal COP di Leader Summit-nya, di pembukaannya menyatakan, sudahlah kita, ini sudah cukup 10 tahun kita bicara dengan panjang lebar dan membosankan. Saatnya kita menuju ke merubah dari negosiasi ke aksi. Ini semangat pada saat pembukaan. Begitu penutupan hilang semua. Halo, apa kabar? Saya Syaza Wisastro berjumpa kembali dalam dialog Ngobrolin Indonesia FMB 9 dengan tema 1 tahun capaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Pasca COP atau COP30. Pemanasan global dan juga perubahan iklim tentunya menjadi tantangan bersama yang harus dihadapi oleh masyarakat dunia. Benar-benar bersama-sama, tidak pandang dia siapa. Persetujuan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change yang diadopsi dalam Conference of the Parties 21 atau COP21 di Paris, Prancis, merupakan traktat internasional yang ditandatangani oleh 195 negara pada 12 Desember 2015. Nah, Paris Agreement merupakan salah satu upaya masyarakat dunia untuk mengatasi persoalan pemanasan global dan juga perubahan iklim yang kita sama-sama rasakan dampaknya, dimanapun kita berada. Indonesia kemudian mengadopsi traktat internasional melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Indonesia jelas memiliki komitmen yang besar untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan juga meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Namun sebelum saya memulai diskusi kali ini, kita akan simak terlebih dahulu informasi yang menjadi pengantar tema dialog kita sesi kali ini. Mau tidak mau, suka juga suka, ini karena sampahnya sudah numpuk dan menjadi masalah ruang. Dalam acara refleksi 1 tahun kinerja KLH 2025, Menteri Hanif menyampaikan bahwa sepanjang tahun pertama pemerintahan ini, pihaknya berhasil mencatat capaian historis melalui kebijakan akhiri open dumping sampah, bangun peradaban harmonis dengan alam dan budaya. Selama setahun terakhir, KLH mencatat sebanyak 246 dari 343 tempat pemprosesan akhir atau TPA open dumping yang ditutup atau direvitalisasi atau setara dengan penurunan 21,85% timbunan sampah nasional atau sekitar 12,37 juta ton per tahun. Langkah ini juga dipertegas dengan komitmen pengelolaan sampah berkelanjutan. Sebagai bagian dari target penyelesaian RPJMN Presiden Prabowo 51% di 2025 dan 100% di tahun 2029. Selain membentuk Waste Crisis Center atau WCC, Menteri Hanif menegaskan kebijakan percepatan penanganan sampah kini bertransformasi menuju pengelolaan berbasis energi. Kemudian untuk kota-kota besar, mau tidak mau, suka juga suka, ini karena sampahnya sudah numpuk dan menjadi masalah luar biasa, maka waste to energy ini menjadi pilihan. Bukan berarti waste to energy menyelesaikan masalah, iya di sisi sampahnya, tetapi di sisi budgetingnya menjadi beban yang sangat berat buat kita semua. Tidak terkecuali oleh APBN maupun APBD. Sehingga waste to energy ini hanya kita gunakan pada kota-kota yang sangat krusial, semacam Jakarta, Tangerang, kemudian beberapa kota di Sumatera, beberapa kota di Kalimantan, terutama yang paling banyak di Jawa. Karena memang pasokan sampahnya luar biasa beratnya dan tidak mungkin diselesaikan dengan RDF. KLH telah menetapkan lebih dari 160 kabupaten dan kota dalam status darurat sampah untuk mempercepat pembangunan fasilitas waste to energy. Hal ini untuk memastikan bahwa semua lini penanganan sampah bisa bergerak cepat dan terukur. Transformasi pengelolaan sampah kini diarahkan menuju pengelolaan berbasis energi melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah energi listrik atau PSEL di 7 wilayah utama. Proyek ini menjadi wujud nyata transisi energi hijau dan kontributor langsung dalam pemenuhan target Second NDC Indonesia yang disampaikan pada COP30 di Brazil. Kita tidak membawa apa-apapun yang disepakati secara global dalam gelaran itu yang kemudian substansional. Tapi apakah kemudian COP ini tidak menjadi penting? Tidak juga. Tanpa COP kita tidak akan bisa mengukur, tidak akan bisa saling ketemu, tidak akan bisa saling merencanakan program-program bersama. Pak Hasim menyatakan bahwa penanganan iklim tidak bisa dilakukan hanya oleh satu negara.
Percuma kita melakukan hanya satu negara bila mana negara lain tidak bersama-sama mengurangi. Maka Indonesia menggunakan strategi soft diplomasi. Secara global, Indonesia kini diperhitungkan sebagai pemain utama pasar karbon dunia. Melalui Bursa Karbon Indonesia, nilai transaksi nasional telah menembus lebih dari 30 miliar rupiah, memperkuat diplomasi iklim dan mendukung pembiayaan transisi menuju energi bersih. Dalam COP30, Indonesia kembali mengingatkan bahwa implementasi Perjanjian Paris membutuhkan dukungan internasional yang nyata, bukan simbolis, untuk mencegah kenaikan suhu bumi sebesar 1,5 derajat Celcius. Nah, saya akan berdiskusi lebih jauh mengenai hal tersebut karena bukan lagi COP21 tapi sudah ada COP30. Ada perkembangan-perkembangan yang terjadi, kemudian bagaimana perkembangan-perkembangan lingkungan hidup di Indonesia, deforestasi dan sebagainya. Saya akan langsung diskusikan bersama narasumber kita hari ini, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisal Nurrofik. Halo Pak Hanif, Pak Menteri. Selamat. Terima kasih. Kabar? Baik, Mbak Baik Sasa. ya Pak? Sehat-sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Sehat-sehat karena kalau Bapak nggak sehat ntar lingkungan hidupnya sama nggak sehat juga Pak. Nah sudah hadir, kita akan ngobrol banyak dengan Bapak. Nah saya juga mau mengingatkan ke teman-teman media yang ingin mengikuti atau memberikan pertanyaan langsung ke Pak Hanif, boleh melalui Zoom. Anda bisa chat di kolom chat nanti setelah kita berdialog saya akan membuka sesi tanya jawab dan saya akan bacakan pertanyaannya langsung dan akan langsung dijawab oleh Pak Hanif. Pak Hanif, tadi saya udah menyinggung mengenai COP30. Ya. Salah satu yang menarik sebenarnya adalah aliansi 3 negara yang kalau di total hutannya itu ada sampai 52% ya. Hutan di seluruh dunia ada di 3 negara itu. Lebih dari setengah hutan ada di 3 negara itu. Indonesia, Brazil, dan Kongo. Dilihat sebagai 3 kekuatan besar hutan tropis dunia dan pada saat COP30. Sebenarnya makna strategis dari aliansi ini apa? Kemudian nanti dampaknya akan seperti apa bagi Indonesia? Bisa dijelaskan mungkin Pak? Ya, terima kasih Mbak Sasa. Bahwa gelaran COP30 yang diselenggarakan di Balam, Brazil telah berlalu beberapa hari yang lalu. Secara substansional memang banyak negara agak kecewa kita karena pasal-pasal yang sangat penting yang merupakan pasal yang bisa atau artikel yang bisa mengimplementasikan Paris Agreement itu belum disepakati oleh semua contohnya negara. pasal-pasal apa Pak yang katakanlah krusial itu? Tentang pelaksanaan dari artikel 6. Artikel 6 dari Paris Agreement ini kan membentuk suatu pola perdagangan karbon di dalam rangka pengurangan emisi melalui aksi mitigasi bersama. Ini secara politikal semua sepakat itu artikel dilaksanakan secara penuh sejak COP 29 di Baku, Azerbaijan. Namun demikian secara teknikal ini masih kemudian dilakukan debat yang berkepanjangan dan cenderung membosankan katanya gitu terkait dengan metodologi. Iya, bulat dan akhirnya stuck. Jadi dari 13 agenda utama kemudian tujuhnya yang lebih utama lagi semuanya mengalami stagnasi dari negosiasi. Kendalanya apa Pak terjadi stagnasi yang berarti itu cukup banyak dan cukup krusial dong? Ya, sebenarnya kan permasalahan utama harusnya bagaimana kita secara global bersama-sama menghadapi krisis iklim ini. Bukan membeda-bedakan di mana kita duduk. Apakah kita sebagai negara berkembang atau negara maju. Ini konsepnya demikian ideal. Tetapi di dalam kerangka diplomasinya maka dinamikanya sangat besar. Keberadaan masing-masing negara menjadi penghambat untuk kemudian bersama-sama menangani iklim. Katakan
negara maju. Ada ego-ego Iya, yang muncul itu ya, Pak? dua sisi ini selalu Iya. bertentangan. Negara berkembang menuntut negara maju untuk kemudian memberikan support penuh, melihat historicalnya bahwa dulu kita digini-gini, kemudian tidak maju-maju. Nah, mereka yang maju mestinya memberikan dukungan sepenuhnya, seperti ada kewajiban mereka Dan membayar. banyak juga yang negara maju lakukan memang berdampak langsung kemudian kepada Ya, perubahan secara iklim dan lain sebenarnya macam. kalau hitungan emisi secara per kapita jauh lebih tinggi negara maju ya daripada teman-teman yang ada di negara berkembang. Belum lagi historisnya kenapa mereka Ya. jadi negara berkembang. Ya, Nah, ya. inilah yang Itu dituntut. banyak Nah, akhirnya. ternyata tidak mudah mengimplementasikan itu sehingga pasal-pasal yang tadi diharapkan bisa selesai tidak bisa disepakati. Demikian susahnya mencapai konsensus dari 197 negara tersebut. Indonesia menyadari penuh kesusahan ini sehingga di dalam COP30 gelaran iklim di Bali, Brasil, Indonesia melakukan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah hard diplomasi melalui negosiasi yang alot dan membosankan. Ini sudah berlangsung 10 tahun sejak Paris Agreement. Paris 2015, kemudian sampai sekarang sudah 10 tahun dan hasilnya tidak terlalu besar. Dan itu masih itu aja Ya, berarti yang itu dibicarakan? sepertinya saya bahkan cenderung kayaknya kemampuan dunia masih di situ, tidak akan lebih Udah berkembang. 10 Iya, tahun sudah 10 nih, tahun gitu nggak ya. kembang-kembang. Kemudian skema ini strategi kedua, Indonesia menggunakan soft diplomasi. Jadi soft diplomasi mulai kita menggelar bilateral meeting. Saya memimpin langsung acara di Bali, Brasil. Kita mengadakan bilateral meeting dengan 14 negara dan 10 organisasi internasional untuk membahas ini dan saling menguati. Karena pada saat konsensus multilateral tidak tercapai, maka kami berpikir kita harus melakukan penguatan bilateral. Itu kita lakukan. Kemudian kita membangun banyak koalisi, tadi yang salah satunya disebutkan Three River Basin. Jadi Three River Basin itu Kongo, maksudnya Democratic Republic of Congo, kemudian Brazil, Amazon, dan Borneo di Indonesia. Kemudian koalisi terkait dengan biodiversity, kemudian koalisi terkait International Peatland Itu apa, Pak, Center. International Peatland itu inisiasi Indonesia yang kemudian justru itu inisiasi Indonesia? Inisiasi kita yang dideklar di Brazzaville, Republic of Congo waktu itu, yang menyatukan kita, Indonesia, Republic of Congo, dan The Democratic Republic of Congo. Jadi dua Kongo dengan kita, ditambah Peru, ini menyepakati membentuk semacam inisiatif. Kita adalah negara yang memiliki peatland atau gambut terbesar di dunia. Jadi ini perannya sangat besar dan kita melakukan konsolidasi. Terus kemudian kemudian yang salah satunya adalah dengan Pavilion Indonesia. Pavilion Indonesia itu menyampaikan kepada dunia, ini ya, ambisi yang kita sampaikan, ini tidak hanya ambisi, tetapi kita sudah lakukan dengan by example, by contoh-contoh yang cukup krusial dan cukup fundamental. Di antaranya kemampuan kita menghadirkan integritas karbon yang kemudian diakui dengan beberapa negara, ditandai dengan diterimanya pasar karbon kita. Jadi kemudian apa sih yang demikian pentingnya koalisi-koalisi semacam itu? Terakhir berhasil menggelar yang lebih spesifik, yaitu Tropical Forest Forever Facility. Jadi suatu bentuk kerjasama negara-negara tropis, kalau nggak salah ada sekitar 24 atau 25 negara tropis yang diharapkan bisa bergabung di dalam Tropical Forest Forever Facility. T-Triple-F itu ya Pak ya? Iya, T-Triple-F. Dan Bapak Presiden Prabowo langsung menyambut itu dengan menginvestkan dana sebesar 1 miliar US dollar atau sekitar 16,7 triliunan sekitar itu untuk mendukung upaya kita bersama. Kenapa demikian penting koalisi semacam ini? Karena selama ini pemilik hutan tropis bukan dia yang nyetir, tetapi negara lain yang nyetir. Karena kita terpecah-pecah, mempunyai negosiasi sendiri, mempunyai banyak kepentingan sendiri, sehingga kesempatan ini digunakan banyak Justru pihak. yang pemilik hutan dominasi yang memiliki hutan tropis yang disetir gitu ya, selama ini disetir. Nah itu makanya saya rasa koalisi semacam ini menjadi penting untuk memacu tumbuh kembang kemandiran kita di dalam rangka pengelolaan hutan tropis kita secara mandiri tanpa menunggu dukungan dari luar. Namun demikian, bila mana ini bisa kita bangun, maka dampaknya lebih besar daripada dukungan dari luar tersebut. Sebenarnya selama ini bentuk menyetir itu seperti apa sih Pak yang
terjadi, karena kan mau nggak mau itu pasti juga menjadi kendala buat di dalam negeri kita sendiri juga gitu. Bukan rahasia umum lagi ya, jadi sudah menjadi rahasia umum. Saya rasa banyak negara maju dalam konteks ini adalah dunia usaha negara maju yang kemudian menyetir pengelolaan hutan di suatu negara yang memiliki hutan, katakan hutan tropis. Dengan kemampuan keuangan yang dia miliki, dia kemudian mencoba melakukan spasialisasi area-area hutan yang kemudian dilakukan penilaian kredit karbonnya dan kemudian diambil dengan transaksi yang tentu tidak saling menguntungkan ya, dan ini digunakan mereka sebagai branding sebagai salah satu korporasi besar yang memperhatikan lingkungan, karena branding ini semakin laku zaman sekarang. Nah, kemudian akhirnya berdampak kepada negara pemilik tropis ini terpaksa mengikuti pola pengelolaan yang kemudian diarahkan oleh mereka. Ini yang kemudian dicoba dibangun mandiri oleh kita semua. Jadi kebetulan yang memiliki hutan tropis kebanyakan sebagian besar adalah negara berkembang. Dan mengenai karbon itu juga menarik, sebenarnya kita memiliki 7 juta berapa karbon ya Pak ya? Sebenarnya nilai karbon kan selalu berkembang ya. Katakan hasil pengukuran penurunan emisi gas rumah kaca sepanjang tahun 2015 sampai 2020 kita mencatatkan 500-an juta ton CO2 ekivalen. Kemudian di tahun 2021 sampai 2024 ini kita mencatatkan 400 juta ton CO2 ekivalen. Jadi di dalam hari ini kita sebenarnya punya stok karbon yang telah terverifikasi UNFCCC senilai hampir 1 miliar juta ton CO2 ekivalen. Ini karbon yang cukup besar. Namun demikian kita memonetisasi agak susah ini karena memang pasar berebutan. Kendalanya apa tuh Pak? Kesulitan itu. Gini, banyak kepentingan yang kemudian mencoba mendestruktifkan upaya yang telah kita lakukan. Jadi sehingga kita perlu berjuang keras untuk menyampaikan hal ini, memasarkan hal ini dengan komitmen-komitmen yang jelas. Jadi ini yang kemudian menjadi tugas utama kita. Selain itu Indonesia juga menyikapi ini, selain reduksi secara nasional, Indonesia juga membangun pasar karbon yang berintegritas. Jadi kita sudah mulai membangun mulai tahun 2022, kemudian 2024 kita masifkan. Pada tahun 2023 sebenarnya Bapak Presiden Jokowi telah launching domestic carbon market. Namun ternyata pasarnya tidak bergejolak, tidak terlalu Sejauh ramai. ini perdagangan karbon di Indonesia mencapai berapa Pak? Sampai hari ini tercatat total ya, mungkin baru sekitar kemarin kita dagangkan yang di IDX mungkin sekitar 1, sekian juta. Saya lupa angkanya 1,6 atau sekian. Masih jauh daripada stok kita ya? Iya, masih jauh banget itu kecil. Tapi di acara Belem Brasil kemarin kita berhasil mendiskusikan dan menandatangani kesepakatan di dalam rangka mitigasi bersama dengan nilai karbon setara dengan 14,75 juta ton CO2. Sangat besar. Sangat besar untuk event yang kecil itu. Jadi kita membawa pulang ini sampai di angka 7 triliun 7 triliun itu tadi ya. Pak, banyak pasti juga yang belum terlalu memahami. Memang kalau jualan itu terus kita bawa pulang 7 triliun itu buat apa? Itu tuh apa? Itu tuh bagaimana gitu? Sebenarnya ini bukan terkait dengan konteks jual beli komoditas, tetapi upaya yang kemudian diformulasikan memiliki nilai yang sama, yaitu karbon ekivalen. Katakan kita menanam pohon senilai sekian karbon, itu kemudian dikompensasi oleh energi yang dia keluarkan yang menghasilkan karbon sekian. Jadi nilai ini bukan nilai yang 7 triliun kemudian kemana, tetapi ini adalah modalitas kita untuk melakukan aksi mitigasi. Karena tanpa itu maka nilai karbon nggak akan terbentuk. Kenapa sih kita perlu itu? Karena untuk mencapai komitmen yang kita berjanjikan ke global yang kita sebut dengan Nationally Determined Contribution atau NDC, itu dari sektor kehutanan aja kita perlu hampir 500 triliun rupiah. Kemudian untuk dari sektor dari sektor energi, pada saat kita harus mencapai janji kita di NDC, kita perlu hampir 4.000 triliun rupiah. Angka itu cukup besar. Ada
pergeseran metodologi nggak Pak, berarti dari baseline mungkin ke yang absolut di NDC ini? Metodologi saya rasa tidak berubah, cuma memang selama ini komitmen yang disampaikan banyak negara kepada global setelah dihitung ternyata suhunya nggak turun-turun, tambah naik. Nah akhirnya UNFCCC yang merupakan pihak yang bertanggung jawab dengan hal ini kemudian memutuskan kita harus punya baseline yang tetap. Kalau yang dulu baseline-nya berdasarkan perkiraan upaya business as usual masing-masing negara. Sekarang pada saat konferensi di Dubai ditetapkan bahwa semua negara wajib menggunakan baseline yang tetap di tahun 2019. Kenapa 2019? Karena saat itu belum COVID, belum ada bias dari suatu kondisi pandemik, sehingga angka itu dianggap menjadi angka yang relatif memadai. Dan waktu itu 2019 hampir semua negara telah menyampaikan hasil inventarisasinya, sehingga angka itu dipegang. Seperti Indonesia pada tahun 2019 tercatatkan angka karbon kita di angka 1,145 gigaton CO2 ekuivalen. Angka itulah yang menjadi baseline. Kalau yang disebut dengan first NDC itu baseline-nya adalah business as usual, jadi angka perkiraan yang kemudian akan kita turunkan sekian persen. Tetapi untuk second NDC yang akan berlaku di tahun 2031 sampai 2035, maka baseline-nya adalah tahun 2019. Nah, dalam Dubai Climate Pact diminta kepada semua negara berdasarkan baseline 2019 harus menurunkan sampai 43% di tahun 2030 dan turun sampai 60% di tahun 2035 dibandingkan tahun 2019. Jadi itu sudah angka absolut, tidak pakai persentik tadi, tetapi angka itu yang memang menjadi tidak lagi didebatkan lagi karena sudah kita sudah sepakat bahwa itu yang akan digunakan. Nah, berdasarkan semua dokumen second NDC yang masuk, memang belum semua negara masuk, namun setelah dilakukan sintesa oleh UNFCCC pada tanggal 10 November, maka angka ini ternyata berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca sampai 12% dari kondisi sekarang. Jadi ini yang kemudian menjadi harapan kita. Nilainya kalau nggak salah 49 sampai 48 gigaton CO2 di seluruh dunia dari pengurangan yang masing-masing negara sampaikan. Indonesia telah menyampaikan second NDC pada kesempatan tersebut. Itu artinya sebenarnya mengenai karbon ini Indonesia dalam track yang tepat lah ya Pak ya? Indonesia mungkin salah satu negara yang paling komitmen dengan Paris Agreement. Pada saat kita meratifikasi Paris Agreement tahun 2016, hari itu juga Indonesia menyampaikan extended NDC yang kemudian dikuati menjadi first NDC pada tahun 2016. Kemudian pada Glasgow Climate Pact tahun 2021 itu kepada semua negara diminta meningkatkan ambisinya. Indonesia menjawab dengan enhanced NDC, suatu upaya meningkatkan ambisi dari angka 29% dengan upaya sendiri menjadi angka 38,3% dengan upaya sendiri, dan dari 41% dengan dukungan internasional menjadi 43,2% untuk dukungan internasional dengan enhanced NDC. Jadi ini yang diikuti Indonesia. Kemudian pada saat di Dubai Climate Pact semua negara wajib menyampaikan second NDC, Indonesia menyampaikan second NDC. Indonesia juga sudah menyampaikan National Adaptation Plan. Kita juga secara rutin menyampaikan laporan tahunan. Bisa dikatakan kalau Indonesia terdepan Pak, berarti kalau begitu? Pada COP kemarin, Indonesia satu-satunya negara. Bahkan satu-satunya negara yang dengan percaya bukan berkomitmen, satu-satu negara yang kemudian dengan penuh percaya diri mengimplementasikan artikel 6.2 dan 6.4 di tengah-tengah masih belum disepakatinya yang, itu. Yang jadi bulet itu tadi, tapi Pak. kita membuktikan bahwa kita bersama pemerintah negara yang berkomitmen sama mencoba merealisasikan itu, yaitu pemerintah Norwegia. Kita mencatatkan hampir 12 juta ton CO2 komitmen operasional dari artikel 6.4. Jadi ini membuktikan pada negara
pada dunia. Apa yang mereka debatkan itu kita Udah sudah kita laksanakan. lakukan kok, kenapa Ngapain lu debat didebatkan, lagi? gitu kan, Pak? Ini makanya banyak Bisa negara kok dilakukan pada gitu, Pak. awal-awal COP di Leader Summit-nya, di pembukaannya menyatakan sudahlah kita, ini sudah cukup 10 tahun kita bicara dengan panjang lebar dan membosankan. Saatnya kita menuju ke merubah dari negosiasi ke aksi. Ini semangat pada saat pembukaan. Begitu penutupan hilang semua. Nggak ada Kayak lagi. negara-negara maju mau pakai alasan apa? Ya, Indonesia udah nah bisa inilah melakukan, ya. sebenarnya yang paling penting adalah kepercayaan Iya, antar betul. negara. Kita sudah buktikan, kita dengan pemerintah Norwegia, pemerintah Norwegia percaya dengan Iya. kredibilitas kita, dengan integritas kita juga percaya dukungan Iya. pemerintah Norwegia, dan kita lah satu-satunya negara yang dengan penuh mengoperasionalkan artikel 6.2 G2G negara dan negara, kemudian diimplementasikan melalui artikel 6.4 yang unit kerja dengan unit kerja. Kita PLN, mereka triple GI. Jadi satu-satunya saya rasa pada event itu dan sampai hari ini. Nah, Dan kita menjabat kunjungan banyak negara ke pavilion kita. Juga hari itu kita rame ya pavilionnya ya, Pak? Ke tempat meeting kita, bilateral meeting kita didatangi 14 negara untuk berdiskusi masalah itu. Yang tadi akhirnya kemudian Iya. ada bilateral Ya, yang kita kecil-kecil bilateral itu ya, tadi bilateral dengan negara, hampir negara besar semuanya datang ke kita diskusi terkait dengan penguatan carbon market maupun carbon governance. Memang kita harus membangun iklimnya. Ya. Kalau kita sendiri tentu nanti Nggak pasarnya bisa. nggak ada. Ya, betul, Jadi membangun setuju. pasar kita perlu membangun kelompok itu, dan kita sedang kerjakan itu. Nah, saya yang menarik juga sebenarnya mengenai deforestasi. Ya. Laju deforestasi ini melambat sebenarnya. Pelambatannya hingga sekarang tuh tercatat berapa? Kemudian kebijakan-kebijakan apa yang kemudian diambil atau langkah-langkah apa di lapangan yang kemudian diambil bisa menekan laju deforestasi tersebut? Dan di balik itu masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana nanti izin tambang, bagaimana izin segala macam. Bagaimana menjawab itu, Pak? Jadi Indonesia sangat komitmen di dalam rangka menekan deforestasi. Jadi pada awal-awal tahun 2000-an kita masih ingat deforestasi kita konon luar biasa. Katanya 1 menit itu Habis berapa ya, Pak? 2 kali lapangan bola terbuka. Atau totalnya sekitar 1 juta hektar waktu itu tahun 2000-an, 2014-an gitu. Kemudian turun-turun sempat naik di tahun 2014 kalau nggak salah, 15 itu di angka hampir 1,6 juta karena ada kebakaran juga yang cukup besar. Kemudian turun di angka 800, 400 di tahun 2017-an gitu, 19-an agak turun. Kemudian 2020 turun drastis. Jadi yang biasanya 400.000 hektar setahun, kita hari itu, kebetulan waktu itu saya Dirjen Planologi Kehutanan, saya ngitung itu, maka luasnya tercatat 110.000 hektar per tahun. Bayangkan aja 1 tahun cuma 110.000, bagilah dengan 514 kabupaten. Jadi kecil-kecil. Itu kebanggaan kita. Apa sih? Kemudian angkanya ngikuti sekitar itu. Jadi tahun 2021 naik di angka sekitar 130-an. Kemudian tahun 2023 naik di angka 140-an. Hari ini 2024 tercatatkan 175.000 hektar. Angkanya kalau dibagi masih kecil dan di atas jauh di bawah ini. Tapi setidaknya ada peningkatan lah ya, Pak. Iya, ya? tapi kan memang kecenderungan penurunnya sudah cukup sangat tajam. Dan ini apa sih yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia? Jadi Presiden waktu itu dan pemerintah Indonesia waktu itu menetapkan 2 kebijakan penting. Pertama, moratorium pembangunan kebun sawit. Jadi tahun 2019 itu semua kelapa sawit tidak boleh dilakukan ekspansi, yang boleh adalah intensifikasi. Kemudian diperkuat dengan penghentian izin baru pada hutan primer. Hutan primer kita seluas 66 hektar, kita punya hutan primer, hutan yang belum terjamah, kita masih punya itu 66.000 itu di dalam bilet yang dinyatakan dalam peraturan menteri itu dilarang digunakan untuk apapun. Nah, apapun itu yang akhirnya turun drastis. Kemudian
penebangan hutan alam dihentikan, hanya hutan tanaman yang boleh. Itu yang kemudian berdampak signifikan dalam rangka penurunan laju deforestasi kita. Mungkin itu ya apa yang sedang terjadi sehingga waktu itu Indonesia mencatatkan itu. Sehingga tahun itu Mbak 2019 sampai 2024 sekarang hari ini kita mencatatkan penurunan emisi gas rumah kaca yang sudah diverifikasi oleh UN Intervensi mencapai hampir 500 juta ton CO2 ekivalen. Kalau ditambah yang sebelumnya, tadi saya bilang hampir 1 miliar juta ton CO2 ekivalen. Ini angka real. Example kita, contoh kita, bukti kita tidak ngomong saja, tetapi Indonesia mencoba sangat serius untuk mengimplementasikan artikel Paris Agreement. Walaupun tadi ya sedikit-sedikit jadi bukit juga akhirnya. Ya, kita harus, kalau kita nggak bangun kepercayaan siapa lagi di tengah-tengah situasi multilateral yang belum saling percaya. Tetapi Indonesia membawa kabar baik bahwa kita dengan semua kemampuan kita mencoba menghadirkan apa yang dicita-citakan ideal sebenarnya bisa dioperasionalkan. Kemudian pertanyaannya banyak juga yang akhirnya menyaksikan karena itu. Bagaimana Pak? Masih ada pembukaan misalkan untuk tambang dan lain sebagainya, food estate dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi Indonesia bicaranya netto deforestation. Jadi netto deforestation itu bahwa memang mungkin kita tidak bisa menghindari adanya aktivitas pembangunan karena ini ingat ya, kita masih negara berkembang. 350 tahun lebih kita dijajah korporasi loh, bukan negara yang menjajah kita. Yang menjajah korporasi. Sehingga itu adalah korporasi, negaranya Pak. tidak dosa. Betul, Pak. Jadi mereka apa kalau korporasi? Sumber daya kita dihabiskan. Korporasi itu yang penting saya untung gitu. Pak. Karena mau multi bisnis ya, murni bisnis. Sehingga dengan demikian yang tinggal adalah keterbelakangan cukup panjang. Saatnya Indonesia harus bangkit. Pada saat ini kita memiliki bonus demografi yang hitungannya terus harus berlanjut iya, gitu ya, Pak. hitungannya kan akan berakhir di 2045. Kita hanya punya span waktu sampai 2045 untuk mengejar Indonesia maju. Setelah itu bila mana kita ketinggalan, maka kita akan memiliki penduduk tua yang banyak. Ini yang kemudian harus kita upayakan. Namun demikian Indonesia masih stick tadi, sangat strict untuk kemudian mencoba mencapai batas emisinya tadi. Ada kegiatan-kegiatan pembukaan lahan iya, tetapi pembatasannya sangat cukup ketat. Kemudian di sisi lain pemerintah mencoba mengimbangi itu dengan kegiatan reforestasi. Bapak Presiden menjanjikan ke global itu sebesar 12,7 juta hektar yang akan direforestasi. Angka ini memang menjadi skenario second NDC kita. Jadi second NDC kita pada saat sektor energi baru akan menurun di tahun 2035, maka sektor kehutanan itu diminta mereforestasi cukup sangat tajam. Angkanya lebih dari 10 juta hektar. Sehingga dengan demikian secara neto maka emisi kita akan turun karena ke bawah. Iya, karena ke bawah di bawah ini. Nanti di tahun 2035 kemudian sektor energi baru akan turun sehingga proyeksi kita dengan angka yang sangat tajam di 2060 sebagaimana janji Bapak Presiden ini kita akan mencoba net zero emisikan kita. Tentu upaya bersama kita perlukan. Pembangunan berkelanjutan, bagaimana pembangunan tetap berjalan tapi tetap kita perhatikan bahwa 100-200 tahun lagi Indonesia tetap ada gitu ya. Indonesia sangat komitmen ya, kalau Mbak bisa lihat di undang-undang dasar, undang-undang dasar kita yang menjadi pondasi negara kita pada pasal 28 huruf H ayat 1 dicantumkan bahwa Indonesia pemerintah wajib menyediakan lingkungan yang layak. Kemudian di pasal 33 ayat 4 disebutkan bahwa pembangunan nasional salah satunya berwawasan lingkungan. Jadi ini sudah sangat strict dimandatkan di dalam undang-undang dasar. Terus apalagi? Kita sudah sangat siap semuanya. Sudah menjadi hak asasi yang sudah diakui konstitusi negara ini ya Pak. Namanya negara berkembang kan tentu banyak koreksi-koreksi ya wajar lah ya. Kita terima, tetapi yang koreksi mari kita koreksinya konstruktif ya. Apa coba ini pendapat kamu, apa saran kamu? Mungkin yang lebih baik kita akan terima, negara sangat terbuka kok dengan diskusi. Tapi mohon maaf. Ternyata yang nanya udah banyak jadi saya harus bacakan pertanyaan. Soal Perpres dari kormenindustri.co.id, soal Perpres nomor 109 tahun 2025 mengenai penanganan sampah perkotaan.
bagaimana keterlibatan dalam regulasi ini? Jadi peraturan Presiden nomor 109 tahun 2025 tentang waste to energy, pengelolaan sampah menjadi energi listrik, itu kita yang mendesain, kita yang menyusun hampir 2 bulan. Bapak Presiden maunya 1 bulan selesai. Wah, ini nggak bisa, ternyata kita harus banyak bicara dengan para pihak. Sehingga akhirnya pada bulan November tanggal 10 kemarin Perpres tersebut keluar. Perpres ini memang mengakselerasi permasalahan sampah di negara kita. Hampir 15 tahun sampah ini tidak pernah disentuh. Meskipun kita telah memiliki Undang-Undang Sampah nomor 18 tahun 2008 yang memandatkan tidak lagi boleh membuang open dumping, kemudian menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah kabupaten, tapi ternyata selama hampir 10 tahun itu nggak kita bina, sehingga akhirnya saat ini Menteri Lingkungan Hidup menyatakan hampir 500 kota dalam kondisi darurat sampah. Ini sudah menjadi keputusan Menteri Lingkungan Hidup berdasarkan faktualitas di lapangan. Kemudian kondisi ini diperparah masih konsumtifnya kita. Jadi kita memiliki produksi sampah harian itu sejumlah 143.000 ton per hari. Di Jakarta aja 8.000 ton per hari. Jadi 143.000 ton per hari, maka ada kota-kota besar yang sangat krusial yang tidak bisa diselesaikan sampahnya dengan manual. Itu harus dengan waste to energy. Salah satunya melalui insinerasi. Jadi ini batasannya adalah kota-kota yang memiliki timbulan itu produksi sampah harian lebih dari 1.000. Timbulan itu gimana, Pak? Timbulan itu produksi harian. Kalau timbunan itu sampah legacy, sampah yang lama. Sampah yang ketumpuk, lama, kayak di Bantar Gebang. Bantar Gebang itu ada 56 juta ton di situ. Itu Pak, ada yang bikin ini Pak. Trip ke sana trip katanya mau naik gunung nggak, gunung di Bekasi sambil makan mie di puncak ya. Iya, di puncak. Jadi itu perintah Bapak Presiden. Bapak Presiden sangat khawatir, sangat prihatin, sehingga beliau mengeluarkan peraturan Presiden 109 yang merupakan peraturan pengganti dari peraturan Presiden sebelumnya nomor 35 tahun 2019. Jadi di peraturan tahun 109 ini semua prosedur disederhanakan. Jadi hanya penilaian dari Kementerian Lingkungan Hidup yang harus kuat, kemudian masuk di pengadaannya dari Danantara, setelah itu kegiatan berjalan. Nah, pelibatan Danantara itu tadi bagaimana Pak? Jadi perintah Pak Presiden, karena ini adalah masalah layanan lingkungan hidup, tidak hanya masalah energi, tapi lebih penting adalah bagaimana lingkungan hidup, sebagaimana mandat undang-undang tadi dasar kita hadirkan. Maka Danantara yang turun tadi untuk menjaga bahwa proyek ini mesti berhasil, mesti berjalan. Jadi memastikan bahwa pembiayaan ini sudah tersedia. Nah, namun dilakukan dengan pola ekonomis tentunya. Jadi harus ada keuntungan dari sisi itu, sehingga masuklah nanti dari dana APBN untuk operasionalnya yang kita sebut dengan subsidi pembelian listrik langsung, sehingga tidak ada lagi perlu diskusi dengan DPRD, dengan Bupati, karena waktu yang lama dengan Perpres 35 2019 itu yang kemudian memporak-porandakan semua desain. Nah, ini dengan konteks ini akan karena terlalu panjang itu birokrasi. tadi birokrasinya. Jadi belum jadi udah mati dulu orangnya. Yang Aduh, udah meninggal. Jadi ini kemudian lama sama Pak Presiden, ya? pokoknya bulan Januari sudah ada yang harus di launching, di groundbreaking. Dicarilah caranya bagaimana ini bisa disederhanakan, dipercepat tetapi dengan tetap dengan memperhatikan integritas dari belanja dan kita. prinsip Iya, itu sangat ya. penting. Kami sangat hati-hati merumuskan good semua governance masalah. pasti dilakukan. Iya, good governance, pelibatan semua pihak ini tidak bisa dihindarkan untuk menjaga kebenaran dari proyek ini. Ya. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya Pak. Fajarel dari Koran Rakyat Merdeka. Setelah 1 tahun pemisahan kelembagaan dan transformasi menjadi Badan Pengendali Lingkungan Hidup, indikator konkret apa yang kemudian bisa menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan juga penegakan hukum benar-benar berjalan efektif dan memberi hasil nyata di lapangan? Oke ya, jadi Bapak Presiden sangat komitmen untuk itu. Selama hampir 14 tahun, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup itu tidak ada. Menteri Lingkungan Hidup tugasnya hanya 2, yaitu merumuskan kebijakan, kemudian melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap kebijakan itu. Tidak ada kontrol di sini pada saat saya sebagai menteri. Melalui peraturan Presiden nomor 182, Bapak Presiden menunjuk saya sebagai menteri. Namun, berdasarkan peraturan Presiden nomor 183, Bapak Presiden juga menugaskan saya sebagai Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Sebagai kepala badan, saya memiliki 3 tugas. Pertama, menjamin pelaksanaan dari instrumen yang ditetapkan menteri. Kemudian melakukan pengawasan dan penegakan
penegakan hukum dari instrumen yang ditetapkan menteri. Kemudian yang ketiga melakukan pendidikan fasilitasi SDM. Nah, jadi 3 hal ini kemudian merupakan manifestasi dari mandat Undang-Undang 32 tahun 2009 pasal 73 dan 77. Pada pasal 73 maka menteri akan melakukan pengawasan pada saat kabupaten, provinsi, kota tidak melakukan itu. Kemudian menteri akan melakukan penegakan hukum pada saat provinsi, kabupaten tidak melakukan itu, atau second lines baik itu enforcement maupun infection. Jadi ini kita sudah lakukan, kita sudah tutup 514 tempat pemrosesan akhir sampah yang selama ini menimbulkan permasalahan sosial, kemudian permasalahan lingkungan yang cukup berat. Kita telah memberikan sanksi kepada seluruh kabupaten kota untuk mengakhiri ini. Ini salah satunya. Jadi itu perkembangan hari ini terjadi kegiatan yang dramatis. Hampir sebagian besar Bupati Wali Kota bergegas untuk segera melakukan transformasi dari pengelolaan sampah dengan pendamping menjadi sanitary landfill, ditutup. Ya. Jadi ini sangat besar pengaruhnya. Kemudian karena tadi ada kebijakan-kebijakan yang mungkin ada deadline dan tenggat waktunya juga dan sanksi itu. Bapak Presiden sangat peduli dengan sampah. Di dalam Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN. Maka pemerintah menetapkan bahwa pengelolaan sampah wajib selesai 100% di tahun 2029. Udah wajib, ada tenggat waktunya. Iya, ada tenggat pula. waktu, dibatasi di RPJMN. Jadi itu membuat kami nggak boleh tidur. Nggak bisa ngapa-ngapain akhirnya. Semua, jadi hari ini semua kabupaten kota under kontrol oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Pokoknya kalau lu macam-macam tak tegakkan aturan. Nggak bisa lagi kita bicara pelan-pelan. Tapi kita juga menyiapkan sarana fasilitasi, sarana pendukung, pendanaan, agar infrastruktur. itu bisa berjalan biar ya, seimbang. Pak, ya? Kita menggandeng semua kementerian dari Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito, Pak Distaksmen, Pak Profesor Muti, semua kita ada kerjasama dari kewenangan masing-masing. Ini penting untuk mengasrikan semua gerakan nasional. Apa itu sudah berdampak banyak? Tentu belum, karena tentu ini bicara tentang budaya ya. Jadi tidaklah mudah itu. Jadi itu salah satunya. Tetapi secara umum selama 1 tahun ini kita hampir menangani kasus di angka hampir 1.000 kasus kita tangani. Kasus apa aja Pak, 1.000 kasus? Melebar sangat cukup besar. Jadi sebagian besar tadi pemberantasan sampah menjadi dominan. Hampir 600 kasus itu sampah aja. Ada yang sudah dipidana. Ya mohon maaf karena memang ini harus kami tegakkan. Berapa yang sudah dipidana Pak? Hampir ya saat ini ya yang sudah kita pidana mungkin dari keputusan pengadilannya itu sudah mungkin 3 orang ya itu. Terus kemudian orang, bukan perusahaan. Perusahaan ada nggak Pak? Kalau perusahaan dari kasus yang lain, dari pencemaran lingkungan, ini sedang berproses. Iya, kita lakukan hampir di semua lini. Saya lupa angkanya. Kemudian dari gugatan lingkungan hidup kita mencapai hampir 18 triliun. Jadi ini kita tagih terus. Hari ini kita mencatatkan PNBP kita di angka hampir 700 miliar. Target kita dari negara sebenarnya cuma 93. Wah, udah sampai tapi ini kita tarik ya. Memang potensinya ada, kita bukan mengada-ngada. Ini kenapa kok, apakah kemudian denda menyelesaikan segala? Enggak. Paling tidak mengerim. Sekarang kita seperti kena tilang, itu kan berikutnya kita nggak berani lagi gegabah. Besok-besok nggak berani lagi karena jadinya. memang selama hampir 14 tahun tidak ada kontrol, sehingga timbul gap yang cukup serius antara pejabat pengawas dengan yang diawasi. Katakan yang di unit usaha kita itu mencapai hampir 5 juta unit. Sementara pengawasnya hanya 3.000 orang. Sistemnya juga belum berkembang, sehingga ya kita lakukan segala upaya untuk mengakselerasi ini. Jadi mungkin itu beberapa capaian secara struktural instrumentalia ya kita sudah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2025 tentang perencanaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini payung besar yang selama ini nggak ada. Jadi sekarang itu semuanya sudah disiapkan instrumen hukumnya, kebijakannya, sarana prasarana. Jadi kayak nggak ada alasan lagi gitu ya Pak. Jadi nggak ada alasan lagi mempermasalahkan persoalan lingkungan. Katakan persoalan lingkungan kita yang dulu sampai 1 tahun sekarang hanya 56 hari harus keluar. Dan ini kita mau tingkatkan terus. Tetapi itu berkonsekuensi artinya kita harus meningkatkan pengawasannya. Jadi semacam itu. Baik. Pertanyaan masih dari Fajarel Pak, bagaimana strategi penegakan hukum supaya para pelanggar lingkungan tadi, khususnya korporasi besar yang tadi juga menjadi pertanyaan saya, tidak lagi merasa aman dengan sanksi administratif? Sebenarnya nggak juga
sanksi administrasi ini ringan loh ya. Ada yang Kalau kena ditutup dibekukan izinnya susah juga ya Pak. Ada yang 1 triliun. Jadi jangan ini ya, jangan menggampangkan sanksi administrasi. Kita hari Justru ini buat perusahaan lebih berat sanksi administrasi lebih berat sih ya Pak ya. daripada kita pidana hanya Iya. orangnya saja, kerjaannya masih jalan sehingga kita masih juga memerlukan biaya untuk pemulihan. Jadi tentu kita mengambil langkah yang sesuai dengan konteksnya, tidak kemudian kita generalkan harus pidana semua. Bayangkan kalau pidana semua. Sekarang Ini, aja udah over capacity kalau masnya. Ya, tidaklah sederhana itu gitu. Jadi tentu perlu banyak pertimbangan meskipun di dalam pengambilan keputusannya Menteri Lingkungan Hidup selalu berlandaskan pada ilmu pengetahuan. Menteri tidak boleh memberikan kesimpulan apapun tanpa landasan ilmu pengetahuan. Artinya ada pendapat ahli, ada hasil lab gitu. Tanpa itu kita nggak bisa ngambil kesimpulan. Ya. Tapi berarti dipastikan juga bahwa sanksi administrasi yang akan diberikan kalau misalkan terbukti ada pelanggaran juga tidak main-main dan akan secara tegas diberikan dan Ya, dilakukan. kita lakukan secara tegas. Katakan beberapa kawasan industri yang hari ini menjadi pembicaraan itu, saya nggak mau Coba, sebut namanya. Saya udah masuk duluan. Disclaimer duluan. Saya udah masuk duluan. Itu hampir ratusan miliar udah kami denda. Jadi memang denda untuk pemulihannya, untuk kegiatan Denda dan mereka diminta untuk memulihkan. pemulihan. Jadi Oke. itu kalau pemulihan tidak langsung dilakukan, kami Denda akan lagi. gugat lagi. Kalau gugatan tidak diperhatikan, pidana akan naik. Jadi itu tahapan yang diberikan Ya. Undang-Undang Ya, 32 2009 kepada Menteri, sehingga kita tidak langsung ke pidana, tetapi ada tahapan-tahapan yang memungkinkan kita dilakukan akselerasi. Nilainya cukup tinggi. Jadi beberapa kawasan industri yang hari ini sedang ramai sudah saya datangi dan sudah kami denda. Banyak nggak Pak kira-kira kawasan industri yang Saya rasa melakukan masih hal-hal banyak. Jadi pelanggaran kita yang ini sama? memiliki 117-an atau sekarang menjadi 120 kawasan industri di seluruh tanah air. Nah ini yang kita datangi baru mungkin nggak sampai 20. Berarti masih banyak yang lain yang Nah, belum ternyata ketahuan. harus ada instrumen baru. Kita harus ada terobosan instrumen yang memungkinkan mereka mengawasi dirinya sendiri. Jadi pengelola kawasan wajib mengawasi tenan-tenannya. Katakan kawasan industri di suatu daerah A gitu, maka tenannya bisa ratusan. Jadi dari 120 kawasan industri, maka yang berada di Jabodetabek saja itu jumlahnya 48 kawasan Dan industri. itu belum semuanya ya. Wah, itu dicek. yang kemudian menyebabkan udara kotor dan kita belum mampu menangani itu ya. Ya kita Pelan-pelan ya, tadi kan, harus sedikit-sedikit menjadi bukit. secara sistematis harus kita cobalah ke sana kan bagaimana itu bisa kemudian mentaati tata lingkungan yang digariskan undang-undang. Yang penting semuanya sudah dimulai. Ya, kita harus Gitu mulai. Baik. Mudah-mudahan dengan kerjasama kita semua, dukungan media seperti ini, mereka akan tahu oh ini ternyata Menteri nggak Wah, main-main. ternyata beneran nih ternyata ya. Kalau nggak gitu. percaya tunggu waktunya saja, kami datang ke sana. Kalau Gitu gitu, ya. saya masih banyak Pak pertanyaan, tapi saya harus tutup dialog ini. Closing statement dari Bapak. Saya rasa masalah lingkungan, iklim, dan lain-lain tidak bisa diselesaikan dengan satu model. Tidak bisa diselesaikan oleh hanya 1-2 lembaga. Tetapi semua teknologi, semua ilmu pengetahuan, dan semua kerjasama wajib kita hadirkan. Mari kita hilangkan saking sekarut, tetapi mari kita saling melakukan konstruktif di dalam rangka penanganan iklim. Ini tidak main-main. Ini sudah terjadi, mari kita bergandengan tangan serius, saling memberikan masukan, saling memberikan dukungan, kita pecahkan semua permasalahan lingkungan di tanah air. Tidak ada yang tidak mungkin, tetapi semua akan tidak mungkin terjadi kalau kita tidak melaksanakan mulai sekarang. Ya. Betul. Terima kasih Pak Hanif. Semoga ya lingkungan hidup di Indonesia bisa ada buat kita sekarang dan untuk di masa depan sehingga ribuan dan ratusan tahun lagi. Harus berdoa dan berusaha. Terima kasih Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal telah berdiskusi dengan kami sore hari ini. Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup 1 tahun telah mencatat kemajuan penting dalam pengendalian emisi, pemulihan ekosistem, dan juga tata kelola lingkungan yang lebih kuat. Yang tadi sudah dibicarakan, didiskusikan panjang lebar. Capaian ini kemudian menjadi modal strategis saat Indonesia, apalagi di COP30 kemarin, saat Indonesia menunjukkan komitmennya, komitmen aksi iklim dan peran yang semakin diperhitungkan di tingkat global. Dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, itu bisa dilakukan. Dan kita menutup dialog FMB 9 kali ini dengan keyakinan bahwa upaya yang telah dimulai akan terus diperkuat
demi lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi generasi saat ini dan juga yang akan datang. Demikian Dialog FMB 9 Ngobrolin Indonesia kali ini. Terima kasih sekali lagi Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Dr. Hanif Faisal Nurrofik yang sudah mau berbagi banyak hal dengan kami. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Saya Syaza Wisastro undur diri. Sampai jumpa.